aku mau yang ini. Aku mau duluan. Enggak, aku mau yang coklat ini. Ini kan roti coklat kesukaanku. Aku mau yang coklat. Kamu bisa makan yang keju. Enggak. Aku jatuh. Mana? Punya aku ini. Stop. Kalian mengapa bertengkar dan berebut terus? Ini roti coklat itu kesukaanku. Diambil sama Kak Sharon. Aku tadi sudah lihat roti coklat itu di situ. Terus aku mau ambil, diambil sama Kak Edi. Sudah cukup, lihat adik-adik di rumah sedang melihat kalian bertengkar. Adik-adik jangan ditiru ya. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk hari ini kami boleh beribadah online Eagle Kids. Tuhan sertai sepanjang ibadah ini supaya kami bisa menjadi pribadi yang lemah lembut dan bisa menguasai diri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mengenal buah roh tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan kakak ada challenge untuk kalian berdua. Hah? Challenge? Kalian mau tahu? Challenge-nya, sepanjang satu hari ini kita belajar untuk lemah lembut dan menguasai diri. Kalian tidak boleh marah-marah. Kalau bicara tidak boleh teriak-teriak. Tidak boleh berebut lagi seperti tadi. Bagaimana? Apa kalian sanggup atau kalian takut? Tidak boleh marah-marah. Tidak boleh teriak-teriak. Betul. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh pukul-pukulan. Betul sekali. Bagaimana? Kalian sanggup? Sebentar, tapi cuma satu hari aja kan? Kita coba satu hari ini. Aku pasti berhasil. Aku mau ikut challenge ini. Bagus sekali. Kita sama-sama belajar ya. Hari ini kita lemah lembut dan menguasai diri. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Kalian siap? Ikuti kakak ya. Tidak susah kok. I have gentleness and self-control in my heart. Ulangi bersama-sama ya. I have gentleness and self-control in my heart. Kalian siap? Siap! Kita hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Everybody clap your hand. Do you got a joy? Let's sing together. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay, and I'm so happy. So very happy. I've got a love of Jesus in my heart, and I'm so happy. So very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart.
Let's clap your hands. These are the days when we can see miracles, your wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care. These are the days when we can see miracles, your wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you can. You made me, you saved me, Lord. You called me and gave me Jesus, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. You are my healer and my salvation. Thank you for your grace. You're than any other, greatly to be praised. You made me, you saved me, Lord. You called me, yay, and gave me Jesus. Come on, child. Supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. We can see miracles. You made me, you saved me, Lord. You called me and gave me Jesus, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, come on, child. Supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. Yeay! Kak Sharon, ayo kita main ini yuk. Ayo, Kita kamu buat buat ini. apa? Aku mau buat castle. Aku buat menara paling tinggi. Bosan. Kamu lagi baca apa sih? Lagi baca buku lucu kali. Aku pinjam. Loh, aku belum selesai baca. Ih, pelit amat sih, pinjam. Aku belum selesai baca. Aku mau. Aku mau. Oke. Aku mau berhasil menyelesaikan jalan sini dengan tidak marah-marah dan tidak teriak-teriak dalam berbicara. I have gentleness in my heart. Ya udah, kamu selesaiin dulu, nanti aku yang baca ya, gantian ya. Oke. Aku mau nonton film dulu nih.
bosen ini. Kamu nonton apa? Ini aku lagi nonton film Disney. Lucu banget. Pinjam dong. Aku belum selesai. Pinjam. Tapi aku belum selesai nonton. Pinjam. Aku duluan. Tapi aku gak boleh pukul-pukul. I have self-control in my heart. I have self-control in my heart. Ya udah, kamu nonton duluan ya. Tapi aku boleh pinjam ya nanti. Boleh, nanti kita nonton bersama-sama ya. Oke. Kakak lihat kalian luar biasa. Dari tadi kalian sukses mengikuti challenge-nya. Kita semua bagi tidur yuk. Ikuti kakak ya. I have gentleness and self-control in my heart. Kita ulangi bersama-sama. I have gentleness and self-control in my heart. Adik-adik, sekarang kita mau datang ke Tuhan, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas semua berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah begitu baik untuk adik-adik, untuk kita semua. Mulai dari adik-adik pagi bangun tidur sampai malam hari adik-adik mau tidur, Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik loh. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Sekarang lebih lagi dengan sungguh-sungguh kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, bahkan sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, atas semua berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk kami semua. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan selalu menjadi anak-anak yang rajin mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik,
Beberapa minggu yang lalu, kakak-kakak sudah bercerita mengenai buah roh. Ada buah apa saja ya? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, dan kesetiaan. Wow, sudah ada 7. Tinggal 2 lagi nih yang terakhir. Apa ya? Ya benar, kakak hari ini mau bercerita mengenai 2 buah roh yang terakhir, yaitu buah roh kelemah lembutan dan penguasaan diri. Mungkin adik-adik di rumah ada yang bertanya, Kak, kelemah lembutan itu seperti apa ya? Atau menjadi anak yang lemah? Bukan, kelemah lembutan bukan berarti kita menjadi anak yang lemah, tidak berdaya, dan tidak punya kekuatan. Tapi memiliki hati yang lembut, tidak suka teriak-teriak, tidak suka marah-marah, tidak suka berebut mainan dengan temannya. Karena di dalam hati kita punya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengasihi dan mengendalikan emosi kita. Bukan berarti hanya anak wanita saja yang identik memiliki hati yang lemah lembut, sedangkan kalau anak laki-laki itu keras. Tapi hati yang lemah lembut itu adalah sebuah pilihan adik-adik. Adik-adik bisa untuk memiliki hati yang lemah lembut. Karena hati yang lemah lembut itu adalah hati yang mudah untuk dibentuk dan diajar. Sama seperti Play-Doh ini yang ada di tangan kakak. Lihat kan? Kita coba bentuk Play-Dohnya ya. Yang pertama, kakak mau bentuk Play-Dohnya menjadi bentuk bulat seperti bola. Kita lihat ya. Tada! Nah, lalu kakak mau ubah lagi ya bentuknya yang kedua. Kakak mau bentuk yang lain. Kakak mau bentuk lonjong. Coba ya, kakak bentuk lagi ya yang kedua. Tada! Wah, bentuknya sudah berubah lagi menjadi lonjong. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak kenapa Play-Doh ini mudah dibentuk seperti bola, menjadi lonjong? Ada yang tahu kenapa? Ya benar, karena Play-Doh ini memiliki tekstur yang lembut, sehingga Play-Doh ini mudah sekali untuk dibentuk. Nah, sama seperti hati kita adik-adik. Kalau hati kita seperti Play-Doh ini, memiliki hati yang lembut, jadi hati kita mudah untuk dibentuk dan diajar. Siapa yang mempunyai hati yang lembut? Yuk, katakan sama-sama dengan kakak. I have gentleness in my heart. Sekali lagi ya. I have gentleness in my heart. Yes, good job. Lalu, buah roh yang terakhir adalah tentang pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu adik-adik, kita mampu mengendalikan keinginan kita. Kalau keinginan kita itu tidak harus dituruti saat ini juga. Contohnya, adik-adik misalnya sedang pergi nih ke toko mainan. Wow! Lihat ada mainan yang bagus. Lalu adik-adik minta dibelikan sama mama. Mami, aku mau itu. Aku mau mainan yang itu keren. Pokoknya aku mau beli itu sekarang. Nah, kalau adik-adik seperti itu, memintanya sambil marah-marah, sambil berteriak, sambil merengek-rengek di depan toko. Apakah mama akan membelikan? Nah, mungkin mama bisa jadi apa? Mama bisa jadi marah sama adik-adik. Coba kalau adik-adik mampu mengendalikan diri, mungkin mama tidak jadi marah. Karena pengendalian diri itu mampu mencegah untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Adik-adik bisa berdoa sama Tuhan untuk minta roh yang mengendalikan diri. Nah, sama seperti salah satu murid Yesus ini. Dia juga nggak bisa waktu itu mengendalikan diri. Namanya adalah Simon Petrus. Ceritanya bisa kita baca di kitab Matius 26 ayat 47 sampai 56. Begini ceritanya.
ada seseorang yang mengkhianati Yesus bernama Yudas. Yudas datang menemui Yesus di Taman Getsemani. Waktu itu, Tuhan Yesus sedang berdoa bersama murid-muridnya. Yudas tidak datang sendirian. Dia ke sana dengan sekelompok prajurit, penjaga bait Allah, dan orang-orang Farisi, lengkap dengan senjatanya. Yesus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah Yesus dari Nazaret." Kemudian Yudas maju dan berkata kepada Yesus, "Salam Guru," lalu mencium Tuhan Yesus. Maka majulah para prajurit memegang Yesus dan menangkapnya. Lalu Petrus menjadi marah dan mengambil sebuah pedang dan memotong telinga kanan Malkus, seorang hamba imam besar. Tapi Tuhan Yesus menegur apa yang dilakukan Petrus, dan ia menyembuhkan telinga Malkus. Maka pasukan prajurit menangkap Yesus dan membawanya pergi. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus dari jauh untuk melihat apa yang akan terjadi. Nah, adik-adik, Simon Petrus tadi tidak mampu mengendalikan dirinya saat dia marah. Bahkan dia memotong telinga Malkus. Nah, sama juga seperti yang di drama tadi, seperti Kak Sharon dan Kak Edi. Mereka, setiap kita juga pasti pernah marah dan pernah dibuat marah. Tapi, apakah adik-adik di rumah bisa tidak sama seperti di drama tadi? Tidak suka marah-marah, tidak suka bertengkar, tidak suka berteriak. Sebagai anak-anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tentu pasti bisa marah. Tapi kita harus mengendalikan amarah kita agar tidak berlarut-larut atau membalasnya dengan kejahatan. Adik-adik bisa berdoa, minta kepada Tuhan untuk memiliki roh yang mampu mengendalikan diri. Yuk, sama-sama katakan dengan kakak, I have self-control in my heart. Sekali lagi ya, I have self-control in my heart. Nah, sekarang yuk sama-sama let's open the Bible. Kita mau baca ayatnya sama-sama ya. Ayatnya ada di Amsal 16 ayat 32b. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 32b. Dikatakan apa? Tapi orang yang menguasai dirinya melebihi orang-orang yang merebut kota. Kalau tadi Kak Sharon dan Kak Edi berhasil melakukan challenge ini, apakah adik-adik di rumah juga berhasil? Kalau belum, it's okay, masih ada waktu. Adik-adik bisa melakukannya lagi. Kalau tadi adik-adik belum berhasil, mungkin ada yang sempat sudah marah-marah, nggak apa-apa, cepat datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan ya. Jadi adik-adik masih punya waktu nih sampai hari ini. Belajar ya untuk tidak marah-marah, untuk tidak berebut mainan, untuk tidak teriak-teriak, untuk tidak ingin harus sekarang terturuti. Adik-adik bisa belajar sama-sama. Tapi gak hanya hari ini saja loh adik-adik. Besok juga adik-adik harus melakukan challenge ini lagi. Kak, kalau sudah berhasil besok, terus gimana Kak? Besoknya lagi dilakukan. Kalau sudah berhasil lagi Kak, besok-besoknya lagi dilakukan. Agar kita semakin handal untuk menjadi anak yang lemah lembut dan mampu mengendalikan diri. Nah, kita mau berdoa ya. Kita mau minta sama Tuhan untuk memiliki hati yang lemah lembut dan mampu mengendalikan diri. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami sudah belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang memiliki hati yang lemah lembut
dan mampu mengendalikan diri kami. Ajari kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, yang gak mau marah-marah, yang gak mau teriak-teriak, yang mau menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik di rumah, angkat kedua tangannya ya. Kakak mau berdoa berkat buat adik-adik yang ada di rumah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai setiap adik-adik yang ada di rumah, memampukan adik-adik yang di rumah memiliki hati yang lemah lembut, mudah diajar, mudah dibentuk, dan mampu mengendalikan diri. Kiranya Engkau yang menyertai Tuhan setiap apa yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang melindungi, menjagai, dan menyertai mereka selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita activity time. Hari ini kita akan membuat semangka. Kalian siap? Oke, sebelum kita bisa bikin semangka ini yang lucu ini, kita harus mempersiapkan apa? Bahan-bahannya. Jadi, Kak Feli di sini sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk kita buat semangka. Yang pertama, Kakak menyiapkan kertas berwarna merah. Lalu ada kertas berwarna putih dan ada kertas berwarna hijau. Lalu di sini Kakak punya 3 jenis mangkok dan piring. Nah, yang pertama piringnya agak besar. Lalu yang kedua ada mangkok atau piring. Adik-adik bisa pakai piring yang lebih kecil ukurannya daripada piring yang pertama. Lalu yang ketiga itu pakai mangkok yang lebih kecil lagi atau piring yang lebih kecil lagi yang adik-adik punya di rumah. Lalu selanjutnya, kalau sudah punya bahan ini, kita perlu menggunakan gunting untuk menggunting. Lalu di sini Kak Feli menyediakan pensil dan penghapus. Jadi kalau misalnya nanti kita menggambar, kalau salah bisa kita hapus. Lalu selanjutnya Kakak di sini mempersiapkan spidol. Kalian punya spidol warna apapun boleh, tapi Kakak di sini pakai warna hitam, sama seperti biji semangka, warna hitam. Lalu yang terakhir Kakak menyediakan lem kertas. Tapi adik-adik kalau nggak punya lem kertas, adik-adik pakai double tip juga boleh. Oke, sekarang adik-adik di rumah sudah siap? Apa? Sudah siap? Oke, pertama kalian ambil kertas warna merahnya ya. Taruh di depan kalian. Lalu ambil mangkok yang paling kecil. Oke, paling kecil. Dibalik seperti ini. Nah, ambil pensilnya kalian. Pensilnya ditaruh di ujungnya ini, mangkoknya. Lalu pensilnya mengikuti bentuk mangkok ini. Seret, seperti yang Kakak lakukan sekarang. Mengikuti pinggirannya mangkok kecil ini. Pelan-pelan. Oke. Nah, selanjutnya nanti akan menjadi lingkaran seperti ini. Nah, selanjutnya ambil kertas warna putih. Kertas warna putih, lalu selanjutnya mangkok yang berukuran sedang. Berarti kalau sedang itu lebih besar daripada mangkok tadi. Ini ya, Kakak balik. Kak Feli balik. Lalu Kakak ambil lagi pensilnya. Ikutin lagi seperti tadi. Nah, oke. Lingkaran kedua sudah jadi. Lalu selanjutnya Kakak ambil yang warna hijau. Yang warna hijau untuk piring yang paling besar ini. Lalu Kakak taruh di sini, Kakak balik. Lalu ambil lagi pensilnya adik-adik.
Kak Feli taruh di sini. Pensilnya mengikuti pinggirannya piring. Lingkaran besar. Yap. Sempurna. Nah, sekarang berarti kan Kak Feli dan adik-adik di rumah sudah punya 3 lingkaran di kertas berwarna-warni ini. Oke, sekarang waktunya kita untuk menggunting. Biar kita ketemu bentuk semangkanya. Oke adik-adik, pertama ambil gunting kalian. Lalu gunting mengikuti bentuk lingkaran ini ya. Serapi mungkin. Kalau misalnya adik-adik belum bisa menggunting sendiri, minta bantuan orang yang lebih dewasa. Oke, di sini kakak gunting. Nah, ini untuk semangkanya. Semangkanya isinya warna apa? Ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Tapi di sini kakak ambil semangka yang berwarna merah. Nah, seperti ini ya adik-adik. Lalu kertas sisa tadi diapain kak? Disimpan, ditaruh di tempat yang lain. Nanti kalau misalnya adik-adik mau bikin sesuatu lagi yang lain menggunakan kertas ini, gak usah pakai kertas baru, pakai kertas ini juga gak apa-apa. Lalu selanjutnya kakak ambil kertas warna putih. Kakak gunting lagi. Seperti ini. Pelan-pelan ya adik-adik. Jangan sampai kalian kegunting tangan, nanti sakit. Seperti ini, warna putih sudah jadi. Sekarang kakak taruh lagi nih sisa kertasnya di sebelah. Sekarang warna hijau. Terakhir ya, yang paling besar. Nah, pelan-pelan mengikuti garisnya, jangan sampai keluar-keluar. Oke, udah selesai. Sekarang kalau kita sudah gunting-gunting seperti ini, sudah punya hijau yang besar, putih yang sedang, dan merah yang lebih kecil, saatnya kita merekatkan mereka satu sama lain. Jadi caranya seperti ini. Pertama, ambil yang warna hijau. Lalu kalian ambil yang berwarna putih seperti ini. Lalu ambil lem kalian. Buka lemnya. Seperti ini. Nah, kalau lem kertas yang kakak punya ini model stick. Lalu, yang kalian lakukan, menyebarkan lemnya di seluruh kertasnya. Tapi secukupnya aja, jangan sampai kertasnya basah, nanti jadinya bergelombang. Oke? Seperti ini. Lalu kakak menempelkan ini di yang warna hijau seperti ini ya. Dan meletakkannya itu di tengah-tengah adik-adik. Jadi pinggiran hijaunya tetap terlihat. Oke, seperti ini. Di tengah-tengah. Nah. Rekatkan. Oke. Biar tidak bergelombang. Seperti ini. Sudah? Kalau sudah, ambil yang warna merah. Sama seperti kertas putih tadi. Kakak ambil lem lagi. Kakak lem ini semuanya yang merah. Seperti ini.
Kalau sudah, jangan lupa tutup lemnya, nanti kering nggak bisa dipakai lagi. Sayang. Seperti ini. Sudah dilem seperti ini, taruh di tengah-tengah yang warna putih. Oke. Pelan-pelan diratakan. Seperti ini. Nah, sekarang kakak punya satu lingkaran dengan warna yang berbeda-beda. Tapi semangkanya di mana ya? Gimana cara bikin semangka seperti ini? Ya, kita melipatnya menjadi dua. Jadi pertama, adik-adik balik ini seperti ini. Ini yang hijaunya di atas. Lalu kakak Feli taruh tangannya di sini, di tengah-tengah. Gimana caranya ujung ini ketemu sama ujung ini? Oke. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini, ditekan. Nah. Coba adik-adik lihat. Tada! Seperti ini. Dilipat. Nah, apa yang kurang ya? Kita gambar yuk adik-adik. Kalau kakak gambarnya pakai spidol. Oke, semangka itu ada bijinya, banyak ya, warnanya hitam. Jadi kakak ambil spidol warna hitam. Lalu di sini kakak gambar bijinya. Semangka. Gimana cara gambarnya? Bulat terus diisi. Nah, seperti ini. Mengikuti bentuknya semangkanya. Semangka tuh enak banget ya, manis. Kalau kakak sih suka makan semangka kok lagi panas-panas begitu. Nah, seperti ini. Sekarang semangka kita udah punya biji-bijinya. Lalu jangan lupa ditambahkan garis-garis di hijau-hijau ini. Nah, menandakan kalau ini kulit semangkanya. Nah, seperti ini adik-adik. Dah, seperti ini. Lalu kurang apa ya? Oh, kalau kakak mau nambahin ekspresi di semangkanya. Nah, adik-adik boleh berkreasi sendiri ekspresinya seperti apa. Tapi kalau kakak, karena kakak suka tersenyum, kakak gambar muka tersenyum. Seperti ini. Jangan lupa adik-adik, tadi kan kita sudah belajar big message-nya tentang I have gentleness sama I have self-control. Gimana kalau sekarang kita ulang lalu kita tulis di sini ya, oke? I have gentleness in my heart. I have self-control in my heart. Sekarang digabung, I have gentleness and self-control in my heart. Oke? Ingat-ingat ya, I have gentleness and self-control in my heart. Berarti kita di sini tulis have gentleness, gentleness and self-control. Gimana tulisnya? Huruf G, E, N, T, E, L, E, N, E, S-nya 2 kali, gentleness, N, A, N, D, lalu spasi, S, self, E, L, F, yang terakhir, control. C, O, N, T, R, O,
L. Coba dilihat. Seperti ini punya Kak Feli. Oke, karena kita sudah jadi, ayo kita lakukan big message-nya sama-sama lagi. I have gentleness in my heart. I have self-control in my heart. I have gentleness and self-control in my heart. Ulangi sekali lagi. I have gentleness in my heart. I have self-control in my heart. I have gentleness and self-control in my heart. See you next week, kids. Hari ini aku berhasil menyelesaikan challenge dengan tidak marah-marah dan tidak teriak-teriak dalam berbicara. I have gentleness in my heart. Tadi aku hampir saja bertengkar dengan Kak Sharon, tapi aku bisa menguasai diri. Jadi aku nggak pukul-pukul. I have self-control in my heart. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah kalian berhasil hari ini menjalankan challenge-nya? Kalau gagal, it's okay. Masih ada waktu sampai nanti malam. Tapi jangan lupa, besoknya lagi dan sepanjang 1 minggu ke depan, adik-adik ulangi ya challenge-nya. Kakak percaya adik-adik bisa menjadi adik-adik yang lemah lembut dan penuh penguasaan diri. Untuk mengingatnya, sama-sama katakan dengan kakak ya. I have gentleness and self-control in my heart. Bersama-sama, I have gentleness and self-control in my heart. Hai adik-adik di rumah. Selama 6 minggu ini kita sudah mendengar dan mengenal buah-buah roh. Ada berapa buah rohnya? Ada 9. Masih ingat buah rohnya? Ayo kita sebutkan sama-sama yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hebat semuanya masih ingat. 9 buah roh itu di dalam Alkitab memang ada 9 kata, tapi semuanya itu ada dalam satu kesatuan. Jadi kita tidak bisa memilih beberapa yang kita sukai. Misalnya aku suka buah roh sukacita, tapi aku nggak mau punya buah roh kesabaran. Atau aku suka buah roh, aku mau mempunyai buah roh kebaikan, tapi aku tidak mau mempunyai buah roh penguasaan diri. Nggak bisa, karena semuanya itu satu kesatuan. Kita harus memiliki 9 buah roh di dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana caranya kita memiliki 9 buah roh di dalam kehidupan kita sehari-hari? Caranya dengan tinggal di dalam Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 4. Kak Irin bacakan ya buat kalian. Yohanes 15 ayat 4 yang bunyinya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Adik-adik yang di rumah, kita mau ya dengan sengaja tinggal di dalam Yesus. Dengan cara kita lewat berdoa, kita membaca atau mendengarkan firman dan juga beribadah. Selain itu, kita juga punya Roh Kudus sebagai penolong kita yang selalu mengingatkan untuk kita hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Ayo, kita mau terus mengusahakan setiap hari agar 9 buah-buah roh itu ada di dalam kehidupan kita dengan kita tinggal di dalam Yesus dan juga kita hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Untuk mengingat semua buah roh itu, sebelumnya katakan dengan Kak Irin sama-sama yuk. I have fruit of the Spirit in my heart. Coba sekali lagi katakan dengan semangat, semuanya bisa bangkit berdiri dan katakan dengan semangat. I have fruit of the Spirit in my heart. Oke, untuk kita mengingat kembali 9 buah roh, kita akan mengikuti parade buah roh.
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.